tinggi coy. Wait a minute. Who are you? Ayo lo, pasti kalian semua yang menonton ini ngiranya kalau ini video serem kan? Tapi kalian salah, itu cuma buat lucu-lucuan saja. Kalau video yang sebenarnya kita akan menjelaskan secara langsung. Yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mita. Oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Wiryananda Susilo dan rekan saya Aulia Prasna Paramita. di sini saya akan, di sini kami akan sedikit Menjelaskan mengenai sejarah agama Buddha di Indonesia melalui peninggalan-peninggalan berupa prasasti atau arca-arca atau peninggalan lainnya yang ada di Museum Nasional Indonesia. Nah, sudah, cekidot. Tunggu, bentar. Aduh, capek banget teman-teman. Mohon maaf, kami belum bisa memperlihatkan semua peninggalan yang ada karena Iya, karena pasca kebakaran museum ini semuanya peninggalan di sini tuh belum dibuka lagi Iya, untuk umum gitu. iya. Jadi sementara cuman ada gitu ya, doang. beberapa doang. Arca Maitreya. Maitreya yaitu Buddha penuh kasih. Buddha masa depan yang menunggu di surga Tusita sampai tiba waktunya akan muncul di dunia sebagai manusia Buddha dari siklus dunia kelima. Arca ini ditemukan di Candi Pelausan, Klaten, Jawa Tengah, yang diperkirakan dibuat pada abad ke-8 hingga 9 Masehi. Arca Bhairawa. Arca ini menggambarkan wujud mengerikan dari Dewa Siwa dalam tradisi Saiwa, yang berfungsi sebagai pelindung kuil dan penjaga dari roh jahat. Arca ini digambarkan dengan wajah yang menakutkan, memegang senjata dan mangkuk tengkorak, melambangkan kekuasaan atas kematian dan ego. Relief Kalpawareksa adalah nama lain dari Kalpataru atau pohon kehidupan. Relief ini terbuat dari tanah liat sehingga warnanya coklat kemerahan. Relief ini berasal dari Candi Gunung Gangsir, Jawa Timur, yang diperkirakan berasal dari abad 14 hingga 15 Masehi. Dalam agama Buddha, pohon kehidupan dikenal dengan nama pohon Bodhi. Relief ini terkait dengan peristiwa pencerahan yang diterima Pangeran Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhi. Arca Prajna Paramita. Arca Dewi Prajna Paramita melambangkan pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi dalam Buddha Mahayana. Dalam arca ini, terlihat Dewi Prajna Paramita sedang duduk di alas Padma dengan sikap Vajraparyanka. Posisi tangan melambangkan ajaran kebenaran. Rupang ini dibuat pada masa kerajaan Kertanegara dari kerajaan Singasari pada sekitar abad ke-13. Arca Buddha. Arca Buddha Tathagata atau Dhyani Buddha yang dapat dikenali dari sikap tangannya atau mudra. Akan tetapi, pada kedua arca ini tidak dapat diketahui mengenai identitasnya, karena salah satu tangannya sudah hilang.
Dalam Museum Nasional, tidak ada penjelasan lebih mengenai dua arca ini. Arca pertama ditemukan di Klaten, Surakarta, Jawa Tengah pada abad 9 Masehi, sedangkan arca kedua ditemukan di Candi Sewu, Surakarta, Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga 9 Masehi. Arca Buddha. Arca Buddha berdiri sama pada yang bergaya Sailendra. Tangan kanan bersikap abaya atau menolak bahaya, tangan kirinya memegang ujung jubah. Pakaiannya berupa jubah tipis yang menutupi kedua bahu. Gaya seni arca Sailendra dapat dicirikan dari bentuknya yang proporsional dan benar-benar menggambarkan sosok dewa yang dipuja. Di samping itu, arca Buddha ini juga mendapatkan pengaruh kesenian Pala. Karakter kesenian Pala dapat dilihat dari penggambaran pakaian berupa jubah tipis yang menutupi kedua bahu, usnisa atau tonjolan di atas kepala digambarkan lebih besar, dan lipatan jubah di sekitar leher terlihat seperti kalung. Sementara bagian kain yang menjuntai ke bawah terlihat seperti ekor burung layang-layang. Arca ini ditemukan di perunggu Sungai Komering, Palembang, Sumatera Selatan pada abad 8 hingga 11 Masehi. Arca Amonggapasa. Prasasti Amonggapasa diukir pada alas arca Amonggapasa. Alas ditemukan di Padang Roko, Sumatera Barat, sedangkan arca ditemukan di Rambahan, Jambi. Arca Bhairawa. Arca Bhairawa adalah representasi dewa aliran Tantrayana yang merupakan contoh sinkretisme atau gabungan dari dua kepercayaan, yaitu Hindu dan Buddha. Ciri Buddhis yang terlihat terletak pada figur Asobya yang disematkan di mahkota. Beberapa ahli mengatakan bahwa rupang ini sebagai perwujudan Aditya Warman, Raja Melayu. Para pemuja Bhairawa melakukan hal-hal yang terkadang ekstrim agar menyatu dengan dewata dan mendapatkan kekuatan dan juga kesaktian. Arca ini diperkirakan dibuat pada abad ke-13 hingga 14 Masehi dan ditemukan di Padang Ronco, Sungai Langsat, Sumatera Barat. Rupang ini dibawa ke Jakarta pada tahun 1937 dan menjadi koleksi paling tinggi di Museum Nasional. Prasasti Baru. Prasasti Baru berisi tentang perintah dari Raja Airlangga, di mana perintah itu mengenai menjadikan desa baru sebagai sima atau daerah otonom yang bebas pajak. Dalam prasasti ini juga ditegaskan bahwa desa baru tidak lagi di bawah wilayah air tani, sehingga pejabat desa barulah yang mempunyai wewenang di desa itu. Anugerah ini diberikan oleh Raja Airlangga karena penduduk desa baru pernah memberikan tempat menginap dan melindungi Raja Airlangga ketika terjadi peperangan melawan musuh. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan salah satu dari 5 batu prasasti yang dibuat oleh Dapuntahyang, seorang penguasa dari Kadatuan Sriwijaya. Isi di dalamnya membahas mengenai kutukan dan ancaman bagi penduduk yang tinggal di wilayah kota tersebut. Selain itu, di dalamnya juga dibahas mengenai keberangkatan pasukan Sriwijaya untuk memperluas wilayah kekuasaan di pulau-pulau Jawa dengan menaklukkan Tarumanagara. Di dalamnya berulang kali disebutkan kata Sriwijaya yang berarti Sriwijaya. Prasasti Siwagraha. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Dyah Lokapala dari Kerajaan Mataram kuno, yang berisi tentang peristiwa peresmian kompleks percandian yang ditunjukkan untuk Dewa Siwa. Selain itu, dalam prasasti ini, Raja Dyah Lokapala mendapatkan tahtanya dari ayahnya handanya, Raja Jatiningrat, yang diduga sebagai Rakai Pikatan, seorang penganut Siwa yang menikah dengan permaisuri beragama Buddha dan berhasil memantapkan kekuasaannya dan menyerahkan kepada putra mahkota, Dyah Lokapala. Prasasti ini dibuat oleh Kerajaan Medang pada tahun 856 Masehi. Prasasti Kalasan.
berasal dari Yogyakarta yang dibuat pada 778 Masehi. Prasasti ini berisi tentang permohonan keluarga Sailendra kepada Maharaja Diyah Pancapana Karyana Panangkarana untuk membuat bangunan suci untuk pemujaan terhadap Dewi Tara. Yang menurut para ahli, bangunan ini kemungkinan adalah Candi Kalasan. Prasasti Sapu Angin. Prasasti ini dibuat oleh Kertajaya pada tahun 1190 Masehi. Isi dari prasasti ini menjelaskan mengenai hibah berupa pertapaan dari Kertajaya. Prasasti ini dilengkapi dengan ikon dan simbol tanduk dengan kombinasi sulur-suluran. Kertajaya menganggap dirinya dewa dan memaksa para Brahmana untuk menyembahnya. Prasasti Mulawarman. Prasasti Mulawarman atau yang biasa disebut sebagai Prasasti Kutai adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Nama Kutai umumnya digunakan sebagai nama kerajaan. Ini meskipun tidak disebutkan di dalam prasasti. Sebab prasasti ditemukan di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Terdapat 7 buah yupa yang berhasil memuat prasasti, namun baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Pallava, Pranagari, dan dalam bahasa Sanskerta yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar 400 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi anustup. Arca Dhyani Buddha Vairocana. Duduk dengan sikap Padmasana di atas bantalan bunga teratai berkelopak ganda yang terletak di atas tatakan segi 4 berundak-undak. Kedua tangan bersikap Dharma Cakra muda, berambut ikal agak besar dan memiliki usnisa. Pada bagian belakang badan terdapat prabha mandala dan sebuah catra yang terbuat dari perak. Pada pundak belakang arca ini juga terdapat prabha mandala berbentuk pipih lonjong dan terbuat dari emas.